Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi utawi iki iku pira-pira tata kramane tayammum. Tata krama, adab-adab melakukan tayammum. Fa in ajizta mongko lamun apes sapa sira anisti'malil ma'i anduh saking gunakake banyu lifaqdihi krana kasepen alma ba'da thalabi ing dalem sakwise goleki au li udhrin utawa krana udhur. Bayani udhur min maradhin saking penyakit au limani'in utawa krana ana perkara kang nyegah minal wusuli saking tumeka ilaihi maring alma min sabu'in bayane saking hewan buas au habsin utawa tertahan au kana utawa ana alma'u apa banyu alhadiru ingkang teka apa ma tahtaju iku butuh ilaihi iku butuh sapa sira ilaihi maring mak li'adhashika krana ngelak sira au li'adhashi rafiqika utawa krana ngelake kanca sira au kana utawa ana apa mak milkan iku dadi milik li ghairika kedue liyane sira walam yuba lan ora didol apa mak illa bi aktsara kecuali kelawan rega kang luwih akeh min thamanil mithli saking rega standar au kana utawa ana bika iku kelawan sira jarahatun apa catu au marudun utawa lara takhafu kang wedi sapa sira minhu saking marad ala nafsika ing atase awak dhewe sira fasbir mongko sabar sira hatta yadkhula sehingga mlebu waqtul fardhati apa waktu salat fardhu. Andai kamu tidak mampu menggunakan air karena ketiadaannya setelah mencari ya. Jadi untuk tayamum itu ini lebih rumit ya, lebih rumit daripada wudu ya. Kalau ndak ada air ini tidak bisa langsung tayamum, tidak bisa. Harus mencari dulu. Di rumah tidak ada air, cari keempat arah. Cari keempat arah. Kalau sudah putus asa, ya sudah baru kita melakukan tayamum. Ya, jadi mencari dulu ke sana, kemudian ke tempat yang tinggi untuk melihat dataran-dataran rendah ya. Pokoknya harus mondar-mandir itulah mencari ya. Terus kalau sudah tidak ketemu baru boleh tayamum ya. Karena memang tidak ada air, alasan pertama. Atau yang kedua karena ada uzur. Ada uzur tidak bisa menggunakan air, uzurnya macam-macam. Pertama sakit. Sakit
badannya ini demam sangat panas, ya. Mungkin kalau menggunakan air nanti bisa menggigil, bisa memperburuk keadaan. Ya. Ini otomatis boleh untuk tayamum. Kemudian kalau sudah seperti ini prakteknya, tidak perlu mondar-mandir. Karena apa? Karena alasan tayamumnya bukan karena ketiadaan air, karena sakit. Ya. Jadi kalau memang sudah tidak mampu, meskipun ada air di sekitarnya, langsung tayamum karena sakit ini, atau karena tidak bisa mencapai air. Misalkan air di rumahnya tidak ada, kemudian mau keluar, di luar ini banyak binatang buas, atau mungkin bukan binatang buas tapi orang yang berwatak binatang buas. Misalkan begal atau apa, atau maling, khawatir dirinya dengan hartanya, ya. Nah, ini boleh untuk tayamum. Atau dia ini tertahan, misalkan terpenjara, ya. Nah, atau kalau tidak dipenjara, misalkan dia ini mungkin ya terkunci di dalam sebuah gedung, tidak bisa keluar, ya. Pernah ada kejadian ya lucu. Orang terkunci di dalam kamar, itu ya ada ya, kayak gini ya. Nah, dulu di masjid itu ada orang terkunci di kamar mandi ya. Ya, kasihan orangnya sudah tua ya. Apa? Kamar mandinya kan daun pintunya itu yang bulat itu yang gini-gini. Ini kadang-kadang kan sering error ya. Kalau gini daun pintunya kan aman, gagang pintunya itu. Kalau gini, waduh ya, kadang-kadang ini bisa dibuka, kadang-kadang error. Ya, jerit-jerit di dalam kamar mandi ya, kasihan ya. Ya, mungkin orangnya terkunci di sebuah ruangan, di situ tidak ada air, ya, maka diperbolehkan untuk tayamum. Atau air itu ada, tapi dibutuhkan untuk menyambung hidup. Misalkan ada air 1 botol aqua. Nanti kalau dibuat wudhu cukup, tapi setelah itu kehausan. Nah, sementara air selain ini tidak ada, maka boleh untuk tayamum. Atau untuk minum ada, untuk diri sendiri ada. Saya tidak butuh minum sekarang, ya. Air ini untuk saya pakai wudhu, tapi kemudian ada kawannya. Yang kawannya ini sudah sangat kehausan, ya boleh diberikan kawannya, kita tayamum. Atau ada air tapi milik orang lain, nah, karena memang langka, dijual dengan harga di atas standar. Misalkan sekarang kita kalau beli air itu air mentah kan lebih murah daripada air galon kan. Air galon saja itu harganya 4.500 atau 5.000 sekarang ya, air 1 galon, air mineral itu. Ini mungkin di atas harga standar yang sampai kalau mau membeli itu sampai keberatan. 1 galon atau 1 botol aqua ini 100.000. Waduh ya. Otomatis wah bisa tongpes saya ya. Bisa kena kanker kalau ini beli air. Ya enggak apa-apa tayamum. Ya. Atau ada luka di tubuh. Luka di tubuh nanti kalau terkena air bisa membahayakan. Ya. Boleh untuk tayamum. Maka untuk tayamum ada aturan main. Tidak seperti wudhu. Ya. Sabar dulu. Menunggu waktu sholat masuk baru tayamum. Ya. Kalau wudhu kan setiap saat. Kita masih di luar waktu sholat, misalkan masih belum zuhur, untuk mau sholat zuhur kita tayamum jam 10, tidak masalah. Kita wudhu jam 10, tidak masalah. Ya. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Tayamum harus sudah masuk waktu baru kita melakukan tayamum untuk sholat. Ya.
Tsumma qasid nuli nuju sapa sira sa'idan ing dataran thayyiban ingkang bagus alaihi kang iku ing ngatasi sa'id turabun apa lebu khalisun ingkang murni tahirun ingkang suci layyinun ingkang lembut. Kemudian bergegaslah kamu menuju sebuah daratan, ya, daratan datar yang di situ halal untuk kamu tempati, halal untuk kamu manfaatkan. Ya. Di mana di situ ada debu yang murni, yang suci dan lembut. Ya. Maka kita keluar rumah, ya, mencari debu. Debunya yang masih murni, tidak ada campuran macam-macam, tidak ada campuran gamping, campuran apa-apa. Ya. Dan sekira debu ini kalau tertiup angin itu bisa terbang. Ya. Jadi kalau tanahnya ini tidak berdebu, misalkan lempung, ya, tanah liat, tidak bisa buat tayamum. Atau pasir, tidak bisa buat tayamum. Jadi yang harus lembut. Catatannya kalau terkena tertiup angin ini bisa terbang. Itu. Fadrib alaihi, fadrib mongko ngepu sapa sira alaihi ing atase turab bikaffaika kelawan epek-epek loro siro, ya. Maka pukullah tanah tadi itu dengan kedua telapak tanganmu. Dhamman hale wong kang ngumpulno baina asabi'ika ing dalem antarane pira-pira driji sira. Wanwi lan niyata sapa sira istibahata fardhis sholati ing ngolehno fardune salat. Kemudian pukullah tanah tadi, debu tadi itu dengan kedua telapak tanganmu dengan mengumpulkan semua jari-jari. Jadi tidak direnggangkan, ya, kita kumpulkan. Sambil memukul ini sambil niat istibahatu fardhis shalah, ya. Ini wamsah lan ngusapa sapa sira bihima kalawan kafaika wajhaka ing wajah sira kullahu yas kabehane wajah marrotan kelawan ambalan wahidatan ingkang siji. Kemudian usaplah wajahmu dengan kedua telapak tadi 1 kali, ya. Wala tatakallaf lan ojo meksa-meksa sapa sira isolal hubari ing nekakno lebu ila mana bitisyari maring pira-pira nggon cukule rambut khaffa kang tipis apa syar au kafifa utawa kandel apa syar, ya. Dan jangan kamu paksakan debu-debu itu mengenai tempat tumbuhnya rambut, baik itu yang tipis atau yang lebat. Ini karena bersuci darurat ini, ya. Jadi ya tidak sama dengan bersuci yang asli, ya. Kalau wudhu, kita membasuh wajah itu kan 3 kali. Kalau tayamum cukup 1 kali, ya. Karena apa? Ya ini rahmat untuk manusia, ya. Kalau kita membasuh wajah dengan air 3 kali, maka wajah semakin glowing, semakin kinclong.
Tapi kalau pakai debu kok sampai 3 kali ya, otomatis selesai tayamum wajah kita bagaimana? Rembes, korep itu wajah kita. Jadi ini diberikan kemurahan karena butuh darurat. Jadi kalau darurat itu ya gitu sifatnya, asal kena gitu saja ya. Asal bisa gitu aja. Contohnya ya, di samping selain tayamum ini ya, nah, orang tidak menemukan makanan yang halal untuk menyambung hidup, maka boleh makan apa saja, tapi dengan catatan sekedar bisa menyambung nyawa. Jadi tidak boleh berlebihan. Misalkan tidak nemu makan halal, kemudian dia mencari kemana-mana, terus dapat nasi milik tetangga. Orangnya tidak ada, kita mau makan kan harus istiqdan dulu ya. Nah, maka makannya tidak boleh tidak boleh sampai kenyang, tidak boleh. Ya, jadi harus sekedar bisa menyambung nyawa. Sekira saya tidak mati gitu aja. Ya. Ini kalau darurat seperti itu modelnya. Nah, dalam tayamum juga karena darurat maka tidak disunahkan untuk taklif ya, untuk mengusap 3 kali, kemudian tidak disunahkan untuk sampai mana binti syari ini kena semuanya. Kalau wudu kan misalkan punya alis yang lebat alisnya lebat. Nah, kalau panjenengan ini sudah lebat semuanya, mungkin ada yang lebat lagi. Tidak diharuskan, wah ini di bawah alis ini harus kena ya. Debu ya, terus kita siram gini. Aduh, kasihan. Ya habis tayamum malah tambah butek wajahnya, kasihan ya. Baik itu rambutnya tipis atau lebat, tidak usah dipaksa-paksa nanti debu masuk ke situ semuanya. Kita cukupkan dulu karena ada kepentingan ya di depan. Semoga bermanfaat, semoga bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' ya Allah, wa 'amalin la yurfa' ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.